Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat. Saya Uliatul Umamah, calon guru penggerak Angkatan 5 dari Kabupaten Jepara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1, pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Dalam hal ini, pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan dengan memetakan kebutuhan belajar murid terlebih dahulu, dengan memperhatikan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid atau readiness, minat murid, serta profil belajar murid. Kesiapan belajar atau readiness adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Tingkat kesiapan belajar murid diantaranya bersifat mendasar, bersifat transformatif, konkret abstrak, sederhana kompleks, terstruktur terbuka atau open-ended, tergantung atau dependent, mandiri atau independen, serta lambat atau cepat. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respons terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Minat terbagi dalam 2 perspektif, yaitu minat situasional dan minat individu. Guru juga dapat mempertimbangkan area minat seperti seni, olahraga, sains, ilmu sosial, atau sejenisnya, serta moda ekspresi seperti lisan, tertulis, rancang atau bangun, artistik, atau abstrak. Profil belajar murid mengacu pada cara-cara bagaimana murid sebagai individu paling baik belajar. Profil belajar murid terkait dengan banyak faktor, seperti preferensi terhadap lingkungan belajar, pengaruh budaya, preferensi gaya belajar, yakni visual, auditori, atau kinestetik, serta preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Untuk memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal, guru dapat menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi, menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi, dan melakukan penilaian yang bersifat memonitor proses pembelajaran dan dilakukan secara berkelanjutan serta konsisten, atau penilaian formatif. Strategi pembelajaran berdiferensiasi meliputi: yang pertama, diferensiasi konten, merujuk pada strategi membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten. Yang kedua, diferensiasi proses, merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh murid yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami konten. Yang ketiga, diferensiasi produk,
merujuk pada strategi membedakan produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi memiliki karakteristik setiap orang dalam kelas akan menyambut dan merasa disambut dengan baik. Setiap orang di dalam kelas tersebut saling menghargai. Murid akan merasa aman. Ada harapan bagi pertumbuhan. Guru mengajar untuk mencapai kesuksesan. Ada keadilan dalam bentuk yang nyata. Guru dan siswa berkolaborasi untuk pertumbuhan dan kesuksesan bersama. Penilaian formatif bersifat memonitor proses pembelajaran dan dilakukan secara berkelanjutan secara konsisten, sehingga akan membantu guru untuk memantau pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan murid yang berkembang terkait dengan topik atau materi yang sedang dipelajari. Hasil dari penilaian ini akan menjadi sumber yang sangat berharga untuk mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid, sehingga melalui proses ini guru dapat mengetahui bagaimana melanjutkan proses pengajaran yang dilakukan dan memaksimalkan peluang bagi tercapainya pertumbuhan dan kesuksesan murid dalam suatu materi. Bagaimana kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak? Kaitan antara modul 1.1 Refleksi Filosofis Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara dengan modul 2.1 Pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, diantaranya pendidikan yang menuntun, yakni bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Hal ini sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir kebutuhan belajar murid atau kodrat yang ada pada diri murid. Kaitan antara modul 1.2 Nilai-nilai dan peran guru penggerak dengan modul 2.1 Pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Nilai-nilai guru penggerak yakni berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Dan peran guru penggerak yakni pemimpin pembelajaran, coach atau mentor bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi sangat erat kaitannya dengan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Dengan melekatnya nilai dan peran guru penggerak dapat membantu guru dalam menganalisis atau memetakan kebutuhan murid dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Kaitan antara modul 1.3 Visi guru penggerak dengan modul 2.1 Pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Dengan pendekatan inquiry apresiatif atau IA yang dituangkan dalam tahapan bagja, yakni buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi, yang kolaboratif dan berbasis kekuatan akan membantu guru dalam menentukan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir kebutuhan belajar murid.
Kaitan antara modul 1.4 Budaya Positif dengan modul 2.1 Pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Dengan terwujudnya budaya positif di lingkungan sekolah maupun kelas, maka akan tercipta lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi, yaitu lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara optimal dan memberikan hasil yang terbaik. Refleksi diri. Setelah mempelajari modul ini, saya lebih memahami tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi, aspek-aspek kebutuhan belajar murid, serta lingkungan yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Dengan hal tersebut dapat menjadi bekal dalam memperbaiki proses pembelajaran saya di kelas dan menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.